Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur rekursif. Rekursif adalah suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Ini adalah contoh konsep penggunaan rekursif. Contohnya misalkan di sini ada sebuah masalah, yaitu memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis. Kemudian dibuat algoritmanya. Yang pertama, jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, maka pemotongan rotinya selesai. Kemudian yang kedua, jika roti masih bisa dipotong, potong tipis-tipis dari tepi roti tersebut. Lalu lakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa dari potongannya. Nah, itu adalah contoh konsep penggunaan rekursif. Di sini untuk fungsi rekursif ada 4. Yang pertama ada fungsi pangkat, kemudian yang kedua faktorial, yang ketiga Fibonacci, dan yang keempat adalah menara Hanoi. Yang pertama kita akan bahas untuk fungsi pangkat. Di sini ada contoh menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif. Secara notasi pemrograman kita bisa tulis seperti ini. Di sini ada 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian jika pangkatnya lebih dari 0, misalkan 10 pangkat n, n-nya misalkan berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. 10 pangkat n itu cara penulisannya atau cara penyelesaiannya adalah sama dengan 10 dikali 10 pangkat n min 1. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalkan di sini yang ditanyakan adalah 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 dikali 10 pangkat 2. Nah, kemudian 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu adalah 10 dikali 10 pangkat 1. Kemudian 10 pangkat 1 itu apa? Atau berapa? 10 pangkat 1 itu sama dengan 10 dikali 10 pangkat 0. Makanya di sini 10 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ini adalah contoh program fungsi pangkat. Di sini ada pembuatan fungsi def spasi pangkat, nama pangkatnya. Kemudian di sini ada variabel x dan y. Fungsi pangkat itu akan memanggil dirinya sendiri, yaitu setiap nilai x dan nilai y diinput, kemudian dikirim ke fungsi pangkat melalui parameter variabel x dan y. Selama nilai y-nya bukan 0, maka fungsi pangkat akan terus memanggil dirinya sendiri. Dan nilai y akan selalu berkurang 1. Makanya di sini y min 1 sampai kondisi terpenuhi dan perulangan dihentikan. Kemudian di sini variabel x dan y-nya diinput. Ini script outputnya. Ketika di running hasilnya seperti ini. Masukkan nilai x di input misalkan di sini 10. Kemudian masukkan nilai y, y-nya adalah 3. 10 dipangkat 3 atau dipangkatkan 3 hasilnya sama dengan 1000. Selanjutnya adalah faktorial. Secara notasi pemrograman untuk faktorial dapat ditulis sebagai berikut. Misalkan di sini contohnya adalah faktorial 0. Faktorial 0 itu adalah 1. Kemudian faktorial n, n-nya ini bebas. Misalkan faktorial 5, faktorial 4, itu cara menghitungnya sama dengan n, n-nya berapa dikali faktorial n min 1. Nah, di sini ada contoh nih. Contohnya misalkan pertanyaannya berapakah faktorial 5? Faktorial 5 itu sama dengan 5 dikali faktorial 4. Faktorial 4 itu sama dengan 4 dikali faktorial 3. Faktorial 3 itu sama dengan 3 dikali faktorial 2. Faktorial 2 sama dengan 2 dikali faktorial 1. Dan faktorial 1 sama dengan 1 dikali faktorial 0 nilai awalnya. Nah, ini adalah contoh soal. Misalkan di sini yang ditanyakan adalah hitunglah hasil dari 5 faktorial. Yang pertama, kita bisa lakukan dengan cara 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Kemudian secara rekursif, nilai dari 4 dapat dihitung kembali dengan 4 dikali 3 faktorial. Sehingga 5 faktorialnya menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kemudian secara rekursif nilai dari 3 itu dapat kita hitung kembali dengan cara 3 dikali 2 faktorial. Sehingga
5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Kemudian dihitung lagi secara rekursif nilai dari 2, itu dapat kita hitung dengan 2 dikali 1, sehingga untuk jawaban dari berapa 5 faktorial? 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 5 faktorial itu adalah 120. Ini ada contoh program faktorial. Di sini ada pembuatan fungsi, nama fungsinya faktorial, kemudian di sini ada variabel A. Fungsi faktorial itu adalah fungsi rekursif karena memanggil fungsinya sendiri. Pada saat programnya dijalankan, nantinya akan meminta memasukkan bilangan. Di sini, ya, untuk variabel bil di sini, ini adalah variabel untuk menampung bilangan yang kita input. Kemudian, bilangan tersebut akan dikirim ke fungsi faktorial lewat parameter A. Selama nilai A-nya tidak sama dengan 1, maka fungsi faktorial akan terus memanggil dirinya sendiri. Dan perulangan akan berhenti ketika nilainya sama dengan 1. Makanya di sini ketika ini di running, di sini ini adalah hasil runningnya, masukkan bilangan, misalkan kita input 5, berarti 5 faktorial sama dengan 120. Kenapa bisa muncul 120? Caranya seperti tadi di slide sebelumnya, 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 120. Terus misalkan kita input variabel bil-nya 6. Nah, 6 faktorial itu adalah 720. Dari mana? Dari 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 720. Selanjutnya adalah Fibonacci. Di sini secara notasi pemrograman dapat kita lihat penulisannya adalah Fibo 1 sama dengan 0, Fibo 2 sama dengan 1. Nah, misalkan di sini n-nya itu misalkan kita input 3 atau 4 atau 5, Fibo n sama dengan Fibo n min 1 ditambah Fibo n min 2. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini ada contohnya, misalkan yang ditanyakan adalah Fibo 5. Fibo 5 itu sama dengan Fibo 4 ditambah 3. Nah, Fibo 4 itu berapa? Fibo 4 itu Fibo 3 ditambah 2. Jadi kalau yang ditanyakan adalah 4, jadi kita menjumlahkan 2 bilangan sebelum 4, yaitu bilangan 3 ditambah bilangan 2. Kalau yang ditanya Fibonya 3, berarti bilangan 2 atau Fibo 2 ditambah Fibo 1, karena ini adalah nilai awalnya yang paling awal. Nah, kalau kita buat dalam bentuk program seperti ini. Jadi, bilangan Fibonacci itu adalah bilangan yang memiliki nilai awal 0 dan 1. Dan nilai atau bilangan berikutnya adalah penjumlahan dari dua bilangan yang sebelumnya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini ada program di sini ada pembuatan fungsi, nama fungsinya Fibonacci. Di sini ada variabel n. Jika n-nya sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka dia akan memanggil si nilai n-nya. Else, selain itu, berarti dia akan menghasilkan bilangan Fibonacci n-1 ditambah n-2. Kemudian di sini ada penginputan variabel x, masukkan batas deret bilangan Fibonacci. Kemudian di sini ada perulangan for i in range x, berarti variabel yang melakukan perulangannya adalah variabel x. Kemudian di sini ada script untuk membuat spasi. Nah, misalkan kita running program ini, hasil runningnya adalah seperti ini. Saya sudah buat script programnya untuk contoh Fibonacci. Di sini kita akan running. Ini hasil runningnya, masukkan batas deret bilangan Fibonacci. Misalkan kita input batasnya yaitu kita input 5. Ketika saya enter, yang muncul adalah 01123. Kenapa yang muncul angka ini? Tadi kan dikatakan bahwa Fibonacci itu adalah bilangan yang dimulai dari nilai awalnya 0 dan 1. Ya, 0 dan 1 ini berarti suku awalnya atau nilai awalnya.
Kemudian bilangan berikutnya adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Dua bilangan sebelumnya kan 0 dan 1. 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, berarti bilangan berikutnya di sini 2. 2 didapat dari mana? 2 didapat dari 1 ditambah 1, yaitu 2. Nah, kemudian 3. 3 di sini didapat dari mana? 3 di sini didapat dari penjumlahan bilangan sebelumnya. Dua bilangan sebelumnya adalah 1 dan 2. 1 ditambah 2 adalah 3. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan. Karena di sini kita input batas deretnya adalah 5. Kita akan coba menginput dengan batas deret bilangan yang lain. Misalkan kita coba running lagi. Misalkan kita input masukkan batas deret bilangannya adalah di sini kita input misalkan 13. Nah, dia akan muncul deret bilangannya seperti ini, dimulai dari 0 dan 1. Ya. 0 ditambah 1 adalah 1. 1 ditambah 1 adalah 2. 1 ditambah 2 adalah 3. 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian 3 ditambah 5 adalah 8, dan 5 ditambah 8 adalah 13, seterusnya sampai 144. Kalau di jumlah, ini jumlah bilangannya ada 13, karena deret bilangannya kita input 13. Seperti itu, contoh dari fungsi Fibonacci. Selanjutnya adalah konsep menara Hanoi. Nah, untuk konsep menara Hanoi, di sini contohnya ada 3 tiang. Ada tiang A, B, dan C. Tiang A sebagai asal, tiang B sebagai tiang bantuan, dan tiang C sebagai tiang tujuan. Kemudian, di atas tiangnya terdapat 3 piringan. Nah, konsepnya seperti apa? Untuk konsep menara Hanoi, di sini konsepnya adalah N-nya itu adalah jumlah piringan, kemudian asal, tiang bantu, dan tiang tujuan. Untuk urutannya atau formatnya seperti ini. Nah, bagaimana cara supaya piringan-piringan yang ada di tiang asal itu kita pindahkan ke tiang tujuan? Dengan syarat untuk memindahkan piringan itu harus dipindahkan satu per satu, tidak boleh langsung 3 atau jumlahnya misalkan 4, piringannya dipindahkan langsung 4-4-nya ke tiang tujuan. Tidak boleh. Syaratnya adalah memindahkannya satu per satu, kemudian syarat berikutnya adalah piringan yang kecil harus letaknya di atas piringan yang lebih besar. Atau piringan lebih besar tidak boleh ada di atas piringan yang lebih kecil. Jadi tidak boleh membentuk piramid terbalik. Ya. Nah, formatnya seperti apa? Penyelesaiannya di sini konsepnya adalah yang pertama untuk jumlah piringannya adalah N. Jika N lebih dari 1, jika jumlah piringannya lebih dari 1, dapat dibagi menjadi 3 notasi penyelesaian. Nah, seperti apa notasi penyelesaiannya? Yang pertama, di sini N-1. N-1, jadi dipindahkan satu-satu. Kemudian di sini kan formatnya tiang asal, tiang bantu, tiang tujuan. Nah, di sini tiang asal yang dijadikan tiang bantu adalah tiang tujuannya. Tiang tujuannya adalah C. Kemudian yang dijadikan tujuan adalah tiang bantunya. Seperti itu. Dipindahkan. Kemudian penyelesaian yang kedua, N, di sini tiang asal, tiang bantu, dan tiang tujuan. Atau piringannya dipindahkan dari tiang asal langsung ke tiang tujuan. Kemudian yang ketiga adalah di sini N-1, tiang asalnya itu diganti dengan tiang bantu, atau yang dijadikan tiang asalnya adalah tiang bantu, tiang B-nya. Kemudian yang dijadikan tiang bantu adalah tiang asalnya, yaitu B. Kemudian untuk tujuannya adalah tiang tujuan. Nah, seperti apa sih contohnya? Contohnya akan kita bahas. Ini adalah contoh program menara Hanoi. Di sini ada variabel N, N-nya itu nanti diinput, yaitu masukkan jumlah batu menara Hanoi. Di sini nanti N-nya diinput. Kemudian ini ada fungsi Hanoi, def spasi Hanoi, kemudian ada 4 variabel. Ada variabel X,
A, B, dan C. Kemudian di sini ada penyeleksian kondisi menggunakan if. Jika X-nya sama dengan 1, maka akan menampilkan pindahkan dari A ke C. Else if, jika X-nya kurang dari 0, maka akan muncul jumlah batu tidak sesuai. Else, selain itu, berarti jika X-nya lebih dari 1, maka di sini ada format X-1 sesuai dengan format yang tadi N-1. Di sini X-1. Kemudian di sini ada A, C, dan B. Ini tiang asal, C-nya tiang tujuan, B-nya tiang bantu. Asal, tujuan, dan bantu. Kemudian print, dia akan mencetak pindahkan dari A ke C. Kemudian di sini ada X-1 lagi, sesuai dengan konsepnya yang ini, N-1. Kemudian koma B, B-nya itu adalah tiang bantu, A-nya itu adalah tiang asal, C-nya adalah tiang tujuan. Di sini bantu, asal, dan tujuan, sesuai dengan konsepnya. Kemudian di sini dipanggil fungsi Hanoi, kemudian dipanggil variabel N, kemudian di sini A, B, dan C. Nah, kita akan coba running programnya. Di sini sudah saya buat programnya pada Python. Sekarang kita akan coba running. Di sini, misalkan kita input jumlah batunya atau jumlah piringannya kita input 3, kemudian saya enter, maka akan muncul di sini jawabannya. Bagaimana langkah-langkah pemindahan batunya atau pemindahan piringannya. Di sini, ini saya copy. Kemudian kita akan coba praktekkan langkah-langkah ini. Saya copy langkah-langkahnya di sini. Di sini sudah saya copy hasil runningnya, langkah-langkahnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah, kita akan praktekkan dari langkah 1 sampai langkah 7. Di sini saya buat ilustrasinya, tadi kan kita input jumlah batunya ada 3. 1, 2, 3. Ini tiang asal, ini tiang bantu, ini tiang tujuan, A, B, dan C. Nah, kita akan coba jalankan langkah-langkah tadi, hasil runningnya ada 7. Langkah yang pertama adalah pindahkan dari tiang A ke tiang C. Langkah pertama, pindahkan, ini langkah pertama, pindahkan dari tiang A ke tiang C. Oke, kita masuk ke langkah kedua, pindahkan dari tiang A ke tiang B, dari A ke B. Kita pindahkan, langkah kedua. Sekarang masing-masing tiang terdapat 1 batu. Kita lanjutkan langkah ketiga, yaitu pindahkan dari C ke B. Dari C kita pindahkan ke B, langkah ketiga. Selanjutnya langkah keempat, pindahkan dari A ke C. Langkah keempat, pindahkan dari A ke C. Kita pindahkan 1 batu. Selanjutnya kita masuk ke langkah kelima. Langkah kelima, pindahkan dari B ke A. Dari B ke A. Langkah kelima dari B ke A kita pindahkan. Kemudian pindahkan dari B ke C. Langkah keenam dari B ke C. Oke, jadi strukturnya sudah mulai kelihatan nih. Yang paling besar batunya berada di paling bawah. Kemudian batu atasnya lebih kecil dari batu yang di bawah. Langkah yang terakhir adalah langkah yang ketujuh, yaitu pindahkan batu dari A ke C. Kita pindahkan dari A ke C. Oke, selesai langkah ketujuhnya. Di sini terlihat berarti ya, bahwa batu yang paling besar letaknya ada di bawah, kemudian di atasnya batu yang lebih kecil, dan yang di atasnya lagi lebih kecil dari batu yang kedua. Jadi kalau kita simpulkan dari ilustrasi yang tadi, dari 3 buah batu menghasilkan 7 langkah. Nah, kalau kita buat dalam bentuk rumusnya, rumus langkah pemindahannya atau jumlah langkahnya ada berapa, yaitu bisa kita hitung dari 2 pangkat N. N-nya itu adalah jumlah batunya, yaitu 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya kan adalah 8. 8 dikurang 1 adalah 7. Makanya untuk jumlah batu 3, kita bisa menyelesaikan pemindahan batunya sebanyak 7 langkah. N-nya ini di sini adalah jumlah piringan atau jumlah batunya.
Sekian penjelasan saya mengenai struktur rekursif. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.